还会杂技。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai tinggal di sini selama 3 hari, dan baru saat itulah Hu Jiaoer dan Hu Meier bereaksi. Kedua saudara perempuan itu menghembuskan napas panjang, membuka mata mereka pada saat yang sama, dan saling memandang. Selamat untuk kalian berdua. Suara ucapan selamat Yang Kai terdengar. Dia tinggal di sini selama beberapa hari, dan dia bisa melihat beberapa cara. Kedua saudari itu, entah mengapa, diturunkan ke sini secara kebetulan. Namun, warisan ini bukan milik para iblis. Menurut para iblis, ada banyak orang berpangkat tinggi yang tewas di sini dalam perang itu, jadi seharusnya ada lebih dari satu warisan di Dongtian. Namun, Jiaoer dan Hu Meier cukup beruntung untuk mendapatkan salah satunya. Kedua saudari itu menoleh bersamaan, hampir dengan dan berkata, terima kasih. Sama-sama, ayo kita keluar dari sini dulu. Mereka mengangguk dan berjalan keluar bersama Yang Kai. Dalam 3 hari terakhir, Yang Kai juga mengirimkan setetes cairan Yang. Setelah iblis Yin dan Yang menghirup cairan Yang, ekspresi senang muncul di kelima inderanya, dan dia semakin enggan meninggalkan Yang Kai. Setelah menunggu beberapa saat, Jiaoer dan Hu Meier telah selesai memetik ramuan, mereka benar-benar mengambil setengahnya dan memberikannya kepada Yang Kai. Yang Kai menolak, aku mengambil barang-barangmu, kamu mengambil milikku, kita semua tidak menderita kerugian, tidak perlu memberiku. Dia tinggal di sini selama lebih dari 10 hari dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Tentu saja, dia ingin bertanya. Dengan kedua saudari itu berbicara, Yang Kai perlahan-lahan memahami apa yang terjadi di luar 10 hari ini. Meskipun ribuan murid dari 3 sekolah datang ke tempat ini di tempat yang berbeda, seiring berjalannya waktu, mereka perlahan-lahan berkumpul di pusat. Ada banyak orang yang mendapat manfaat di sini, tetapi banyak orang telah meninggal. Selama 10 hari terakhir, 3 sekolah murid telah berkumpul menjadi 3 kekuatan. Di bawah kepemimpinan orang-orang kuat dari klan masing-masing, mereka mengepung beberapa monster kuat di sekitar sini. Total ada 9 monster, yang masing-masing telah mencapai level ke-6. Namun karena mereka disegel dalam waktu yang lama, mereka baru saja bangun, jadi kekuatan monster-monster ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Para murid dari 3 sekolah dapat membunuh mereka dengan biaya tertentu, untuk mendapatkan harta karun yang dilindungi oleh monster-monster itu. Yang Kai mendapatkan ginseng iblis Yin dan Yang, yang merupakan salah satu hal yang dilindungi oleh binatang iblis. Namun, itu bersifat spiritual. Ketika dia menyadari sesuatu yang buruk, dia melarikan diri terlebih dahulu. Kedua saudari itu datang jauh-jauh ke sini dan bertemu Yang Kai dan mendapatkan kesempatannya sendiri. Pada saat kita pergi, 8 dari 9 monster telah terbunuh, hanya menyisakan 1 di tengah. Yang itu lebih kuat. Mungkin itu adalah puncak dari urutan ke-6. Tidak ada yang berani membuat ide tentangnya untuk saat ini. Hu Jiaoer berkata sambil tersenyum. Demi harta karun yang dijaga oleh monster-monster ini, ketiga sekolah murid semuanya gila sekarang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga keluar dari gua bersama-sama. Baru saja keluar, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Itu adalah suara binatang buas. Suaranya yang tumpul seperti genderang perang, dan bumi berguncang. Raut wajah ketiganya berubah. Hu Jiaoer berkata, orang dari mana yang begitu berani sehingga dia bahkan memprovokasi. Menurut apa yang baru saja dia katakan, satu-satunya monster yang tersisa adalah puncak tingkat ke-6, yang setara dengan puncak alam dewa. Bahkan jika mereka telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka lemah, dan mereka tidak dapat menolaknya sekarang. Ketika murid-murid dari 3 sekolah membunuh 8 monster lainnya, mereka kehilangan banyak hal. Jika mereka ingin melawan monster seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pergi dan lihat. Mata Yang Kai berbinar, dan dia berlari ke depan. Jiaoer dan Hu Meier juga mengikuti. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu telah mengimbangi Yang Kai. Berlari sekuat tenaga puluhan mil, 3 orang tiba di lokasi raungan binatang buas itu. Yang Kai tidak hanya berada di tempat, tetapi juga Hu Jiaoer dan Hu Meier tercengang. Tidak jauh di depan, ada monster kura-kura raksasa. Tingginya lebih dari 10 kaki dan panjangnya 30 kaki. Tubuhnya seperti bukit yang bergerak. Ia berlari dan menginjak-injak bumi.
Raungan terus-menerus keluar dari mulutnya. Di udara, ratusan orang menyerang dengan ganas, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ia memiliki momentum yang tak terkalahkan, dan setiap serangan dan raungan membuat semua orang gemetar. Yang Kai melihat banyak orang yang dikenalan hari itu. Su Yan, dalam daftar, sebagian besar yang lain juga beberapa yang dikenal. Orang-orang ini semua adalah murid Paviliun Ling Qiao. Orang-orang dari gedung badai geng perang darah berada jauh dari satu sisi, menunjuk ke medan perang itu. Kekuatan murid-murid Ling Qiaoge adalah bagian terkuat dari Su Yan, tetapi bahkan Su Yan tidak dapat melakukan kerusakan yang efektif pada monster kura-kura itu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan kecepatan monster itu sedikit dengan menggunakan roh dinginnya sendiri, dan mengurangi kecepatan korban murid-murid Ling Qiaoge. Monster itu sangat defensif sehingga meskipun relatif lambat, cangkang kura-kura dan kulit tebal yang menutupi tubuhnya adalah senjata rahasia terbaik. Para pejuang sejati ini bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Orang-orang Paviliun Ling Qiao telah memprovokasinya. Hu Jiaoer mengernyit, Su Yan bukan tipe orang yang berani. Jiaoer, orang yang datang berhenti di depan dua wanita itu, melihat kedua wanita itu, tidak dapat melihat yang mana yang seorang gadis, hanya dapat merasakan salah satu dari kemanusiaannya. Ada apa dengan Long Jun? Pria lainnya tiba-tiba bertanya. Ternyata ini adalah Hu Jiaoer. Long Jun berkata, Paviliun Ling Qiao telah secara aktif memprovokasinya, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak dapat mengejar orang-orang ini, dan ini adalah pemandangannya. Su Yan telah memprovokasinya. Hu Jiaoer terkejut. Bukan Su Yan, itu untuk memecahkan debu merah. Long Jun tersenyum. Orang bodoh ini membawa sekelompok orang untuk memanfaatkan monster yang tersisa, ingin masuk dan mencuri bayi yang dilindunginya, beberapa orang meninggal untuk melarikan diri dalam kesulitan. Long Jun dengan cepat memusatkan sikapnya dan berkata, saya tidak tahu banyak, tetapi menurut solusi Hong Chen sendiri, tidak ada apa-apa di sana. Setelah monster itu keluar, saya pergi untuk memeriksanya. Jiaoer mencibir. Tidak mungkin ada apa-apa, pasti sudah dikeluarkan dari debu merah, tidak ingin mengeluarkannya lagi. Long Jun mengangguk. Menurutku juga begitu. Tapi sekarang, solusi debu merah belum diserahkan. Paviliun Ling Qiao hanya bisa menghadapi kemarahan monster itu. Su Yan juga tidak ingin memiliki terlalu banyak korban, jadi dia harus ditarik ke dalam pertempuran. Kemampuan wanita itu jauh lebih tinggi daripada Ji Hongchen. Jika bukan karena dia yang menyerahkan, orang-orang itu akan mati. Ya, Long Jun mengangguk. Menurutku dengan Fang Ziki dari Gedung Angin dan Hujan juga begitu. Awalnya, kami ingin membantu Paviliun Ling Qiao, tetapi sangat marah karena solusi debu merah mati dan tidak mau mengakui bahwa kami mengambil barang-barang. Kuat sehingga Su Yan tidak punya cara untuk mengambilnya. Selain gabungan dari 3 ahli sekte, dia tidak ingin memakannya. Tapi, Anda mengerti debu merah dari tempat perlindungannya apa manfaatnya tidak dikatakan, mengapa kami dapat membantu kalian? Dalam kekacauan pertempuran dengan monster ini, geng perang darah dan personel angin dan hujan tidak akan konyol sampai sejauh ini. Mata Yang Kai telah tertuju pada sosok putih di udara. Wajah Su Yan tidak terlalu bagus, tetapi kelangsungan hidup dan kematian ratusan murid Paviliun Ling Qiao semuanya terkait dengannya. Bagaimana dia bisa mundur? Tubuh monster kura-kura yang besar itu tiba-tiba tertutup oleh lapisan es. Dengan siku seperti itu, kecepatan monster kura-kura turun ke tingkat yang lain. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya, tetapi tidak ada efek sama sekali. Tapi wajah Su Yan sedikit pucat. Ji Hongchen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa yang kamu bawa? Su Yan bertanya dan menoleh untuk menanyakan larutan debu merah yang menggelantung di satu sisi. Kata-kata dingin tanpa emosi itu keluar, membuat Ji Hongchen menggigil. Dia mendengar kemarahan Su Yan yang tersembunyi. Su Yan tidak pernah marah, tetapi kali ini berbeda. Melihat banyak murid Paviliun Ling Qiao mati tanpa dosa karena ini, bagaimana mungkin dia bersikap acuh tak acuh sebagai seorang kakak perempuan? Xie Hongchen takut, dan mengubah penampilannya. Tetapi dia segera menjadi tegas dan berkata, Su Yan, apakah kamu masih meragukanku? Jika aku telah mengambil sesuatu darinya, bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu? Mendengar ini, jejak kebencian dan rasa jijik melintas di mata Su Yan yang tajam, dan teguran dingin dan lembut itu terdengar di telinga setiap murid Paviliun Ling Qiao. Semua murid Paviliun Ling Qiao, silakan kembali dengan cepat. Jika kamu tidak bisa mengalahkan monster kura-kura, kamu harus melarikan diri.
Ketika suara Suyan terdengar, banyak murid Paviliun Ling Qiao tidak ragu untuk memulai metode tubuh dan dengan cepat melarikan diri dari monster tipe kura-kura. Monster kura-kura itu meraung ke langit dengan raungan, dia melangkah maju dan bergegas menuju Suyan dengan mata merah. Di depan matanya, wanita itu memblokirnya dengan es berulang kali. Semua mata orang tertuju pada Suyan. Monster tipe kura-kura berlari, meraung, dan dengan cepat mempersempit jarak antara dirinya dan Suyan. Volume keduanya seperti kontras antara semangka dan wijen, tetapi mata yang terakhir tidak sedikit pun khawatir dan ragu-ragu, beberapa hanya acuh tak acuh. Selanjutnya, sosok putih besar tiba-tiba muncul di belakang Suyan. Dengan gerakan terakhir Suyan, sosok besar itu menerkam monster kura-kura tanpa ragu-ragu. Jarak antara kedua belah pihak tidak lebih dari 10 zang. Dalam sekejap mata, sosok putih itu masuk ke tubuh monster tipe kura-kura. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, es sekali lagi muncul di monster itu, yang bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Monster itu benar-benar beku, dan anggota tubuhnya yang bergerak juga membeku di dalam es. Mulut Suyan meluap dengan darah. Baru saja gerakan ini sangat menguras tenaganya, tetapi dia tidak bisa menahannya dan jatuh. Pada saat yang sama, monster berbentuk kura-kura yang beku itu masih menjaga momentum dan bergegas menuju ke arah Suyan. Ada teriakan terkejut. Di tengah suara seruan, ada sosok yang tidak kuat sedang mendekati Suyan dengan cepat, kemudian, sosok itu tiba-tiba terbungkus dalam cahaya merah, seolah-olah berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Dia berlari ke tempat Suyan hampir jatuh, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap Suyan. Kemudian dia melengkungkan tubuhnya dan melindungi Suyan di depan dadanya, menghadapi benturan monster kura-kura itu dengan punggungnya.